What you looking for? It's me, Yoki. It's a style. A few moments later. Assalamualaikum. Saya akan membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi batasan usia Capres-Cawapres 2024. Menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi MK yang dinilai kontroversial nomor 90 WXXI 2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kandidat Capres dan Cawapres ke 2024 yang terdiri dari Anies dan Muhaimin, Ganjar dan Mahfud MD dan Prabowo dan Gibran. Namun Prabowo dan Gibran lagi diperbincangkan karena putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran lagi diperbincangkan karena tidak memenuhi syarat untuk Capres-Cawapres ke 2024. Sebagaimana yang kita ketahui, umur dari Cawapres Gibran Rakabuming masih muda berusia 36 tahun. Dianggap masih muda, belum bisa untuk memimpin atau jadi calon presiden. Maka dari itu menuai kontroversi mengenai usia untuk menjabat jadi Capres maupun Cawapres. Menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi MK yang dinilai kontroversial nomor 90 WXXI 2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil. Putusan soal batas usia Capres-Cawapres ini dinilai akan sangat berdampak bagi tatanan demokrasi di Indonesia. Walaupun usia Gibran masih muda, ia menjabat sebagai wali kota Surakarta tahun 2021 hingga sekarang. Dari putusan MK tersebut, Gibran lulus menjadi Capres ke 2024. Dilihat dari putusannya, Gibran memenuhi dan pernah menjabat sebagai wali kota. Dalam menghadapi situasi ini, kita berharap agar penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum KPU, memeriksa secara cermat argumen hukum yang mendasari putusan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kita sebagai masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilih dalam momentum Pilpres dan Pilkada ke 2024. Pemilu sebagai cara untuk memberikan mandat kepada pemimpin. Siapapun pemimpin yang terpilih, kita berharap dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa, dan menjaga supremasi hukum yang baik dan baik. Untuk keputusan yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi, semoga udah benar dan baik. Dan yang bakal jadi Capres-Cawapres 2024, semoga lebih membangun negara lebih baik, bukan malah lebih ke buruknya.